Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan bahas jurnal reading gitu ya, jurnal reading untuk stase dermatologi. Nah, di jurnalnya ini dia kan awalnya itu memaparkan sebuah kasus. Sebenarnya ini mirip kayak case report gitu untuk jurnal ini. Nah, kasusnya gimana? Ini tuh udah alur kasusnya itu udah aku persingkat gitu ya. Inti-intinya apa? Intinya gini. Awalnya itu jadi ada pasien, dia usianya 58 tahun. Nah, sebelumnya dia punya riwayat PVC ya dan melanoma maligna gitu. Melanoma maligna ini adalah suatu keganasan ya. Karena dia mengalami melanoma maligna, maka diberi terapi. Terapi untuk penekan sistem imunnya gitu ya. Nah, terapi melanoma maligna ini atau kemoterapi pakainya apa? Regimen yang dipakai adalah pembrolizumab 200 mg setiap 21 hari. Nah, kemudian ternyata pada minggu ke-22 pengobatan muncul sebuah efek samping. Efek sampingnya apa? Ada lesi ya, yang dia makulopapular yang menyatu menjadi bercak dan plak. Juga tampak bersisik. Jadi menyerupai seperti psoriasis versi kolon. Nah, ini bentuk lesinya ya. Sorry. Nah, ini bentuk lesinya. Jadi, dia lesinya bentuknya makulopapular yang dia itu menyebar. Dan katanya itu ada sisiknya. Ini kalau sisik itu nggak terlalu kelihatan. Oh, ini kelihatan nih di foto. Nah, ada sisiknya juga. Gitu. Ini pada presentasi awalnya. Letaknya di mana? Letaknya ada di ekstremitas bawah, tangan, dan batang tubuh ya, diterungkus pada sisi kanan. Oke, terus dari lesi ini, nah si dokternya itu di kasus ini dia mendiagnosis dengan apa? Dermatitis akibat IRAE, IRE gitu ya. IRE itu adalah Immune Related Adverse Effect. Jadi efek samping yang berkaitan dengan imunitas gitu. Disertai dengan PVC atau psoriasis versi color. Nah, karena dia ada IRE dan PVC, dokternya ngasih obat tuh. Dikasihnya apa? Untuk IRE-nya pakai betametason dipropionat topikal 0,05%. Ini merupakan steroid yang topikal. Kemudian untuk PVC-nya karena dia adalah jamur ya, maka dikasih antifungal. Dokternya ngasihnya ini miconazole nitrat 2%. Kemudian ini tetap dilanjutkan. Nah, pada minggu ke-25 akhirnya dokternya memutuskan nih pembrolizumabnya diganti sama ipilimumab 3 mg per kilogram berat badan setiap 21 hari. Ya, dasarnya apa? Kenapa diganti? Karena ini tadi pasiennya tuh mengalami IRE. Dia mengalami suatu efek samping akibat dari penggunaan obat kemoterapi. Oke, minggu ke-25 dia diganti nih. Ternyata 5 minggu kemudian atau pada minggu ke-30, sorry. Nah, si dermatitisnya ini dia itu bukannya membaik, justru malah memburuk. Dengan apa? Dengan ditambah ada pruritus, ada gatal-gatal juga. Akhirnya, dokternya ngasih ini betametason. Masih salep topikal ya, 0,5%, dosisnya naik. Kemudian anti gatalnya ada cetirizine 10 mg, sama PVC-nya itu juga tetap ada, dikasih miconazole nitrat 3%. Kemudian ternyata masih belum ada perbaikan. Akhirnya, dokternya itu memutuskan untuk ditambah lagi dengan diberi steroid yang oral. Pakainya ini si prednisone oral 50 mg. Dosisnya 0,5 mg per kilogram berat badan. Nah, ini tampilannya ya. Jadi dia dermatitisnya itu semakin buruk. Semakin buruknya apa tadi? Ditunjukkan dengan lesinya yang tidak membaik. Kemudian lesinya juga di situ disebutkan bahwa semakin luas. Dan juga sekarang ditambah disertai dengan gatal.
Oke, tadi kan pasiennya dikasih prednison oral. Nah, dikasih prednison oral karena ada perburukan cepat dari kondisi kulit. Ternyata melanomanya juga semakin memburuk gitu, nggak semakin membaik dengan tadi dikasih si mana namanya ini ya ipilimumab itu. Oke, akhirnya dokternya itu memutuskan bahwa dermatitisnya akan diobati terlebih dahulu. Maka obat ipilimumabnya itu dihentikan sementara ya, karena dia tadi mengalami yang namanya IRE atau efek samping. Yang ditangani ini ya tadi PVC sama toksisitas dermatologis akibat IRE. Nah, dikasihnya apa? Dikasihnya untuk PVC-nya karena dia sudah luas gitu ya, sudah hampir seluruh tubuh dan recurrent, maka dikasihnya ini fluconazole 200 mg pada hari pertama. Yang nanti diikuti 100 mg setiap hari selama 6 hari. Ditambah dengan steroid ya, karena dia ada tadi dermatitisnya, diberi prednison 15 mg setiap hari. Kemudian pada hasil biopsi kulit, jadi si dokternya itu untuk memastikan lagi nih, dilakukan pemeriksaan penunjang dengan biopsi kulit. Ternyata didapatkan adanya dermatitis perivaskular kulit tengah yang dangkal dengan spongiosis. Di mana tampilan ini dia itu khas untuk tampilan dermatitis yang disebabkan oleh karena efek samping maupun alergi. Oke, cocok ya dia hasil biopsinya ada hipersensitivitas obat ataupun alergen. Kemudian tadi kan dikasih prednison. Nah, dikasih prednison ternyata ruamnya sembuh. Akhirnya prednisonnya dihentikan gitu. Karena prednisonnya udah dihentikan nih, prednisonnya dihentikan, maka dimulai lagi pengobatan untuk melanomanya. Diganti regimennya. Sekarang diganti temozolomid. Dicoba ya selama 5 minggu. Ternyata kankernya itu tadi ya si melanoma malignanya justru malah menyebar gitu. Artinya regimennya itu tidak cocok. Maka diganti dengan nivolumab. Dia dipakai selama 1 tahun. Nah, evaluasi selama 1 tahun ini ternyata tidak terjadi adanya toksisitas ataupun efek samping. Gitu ya. Ini adalah cerita dari si pasiennya. Nah, kalau di jurnal ini dia itu dibentuk chart gitu ya, chart hubungan antara eh, apa namanya berat ringannya si rash-nya dengan penggunaan si prednisonnya gitu. Ini ya ternyata pada awalnya itu munculnya cuma segini si rash-nya itu aslinya cuma sedikit segini gitu ya. Ternyata dikasih betametason gitu ya dan obatnya udah diganti ipilimumab loh kok tambah meningkat malah ini nih lihat ya pada minggu ke-28 nih 28 32 dia semakin meningkat gitu akhirnya si ipilimumabnya dihentikan. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi, kasus ini fokusnya dia itu ada yang namanya IRE, kemudian ada melanoma maligna, visinya. Kita bahas di melanoma maligna dulu, karena diagnosis awal pasien ini adalah melanoma maligna. Nah, melanoma maligna itu apa? Melanoma maligna merupakan tumor ganas yang dia berasal dari transformasi maligna sel melanosit gitu. Jadi, ini transformasi keganasan dari sel melanosit. Sebagian besar melanoma maligna muncul pada kulit, tapi dia bisa muncul di mana saja pada daerah-daerah yang memiliki melanosit. Contohnya apa? Contohnya pada uvea. Nah, melanoma maligna ini asal tumornya itu di sel yang menghasilkan melanin. Asalnya dari neural crest. Oke, melanoma maligna ini punya berbagai macam faktor resiko. Ada apa aja? Yang pertama, pajanan dari sinar ultraviolet. Nah, ini paparan sinar matahari yang tinggi dan dia itu secara berulang.
Kemudian juga ada riwayat kulitnya itu mudah terbakar ya, terutama itu pada ini biasanya orang Eropa gitu ya, dia kan kulitnya putih-putih, dia itu kulitnya sangat mudah terbakar. Itu juga salah satunya karena si melaninnya itu tidak terlalu banyak. Kemudian adanya pajanan kronik yang berlebihan, yaitu pajanan ultraviolet. Contohnya apa? Contohnya seperti yang sering kepanasan, kayak misal petani gitu ya. Petani kan pasti kerjanya di ladang, di sawah. Dia itu pasti kena sinar matahari, kena panas. Nah, itu menjadi salah satu resiko penting untuk faktor resiko penting untuk terjadinya kasus melanoma maligna. Kemudian faktor yang kedua dari karakteristik fenotip, artinya dia dari bawaan gitu. Ada apa? Ada kulit terang. Kenapa? Karena dia pada kulit terang itu tidak mampu menjadi kecoklatan atau tidak mampu menjadi warna tan dan kecenderungan untuk terbakar dari sinar matahari atau FLIP ya, skin phototype 1 dan 2. Kemudian yang kedua ada mata biru dan hijau, lalu rambutnya merah atau pirang. Kemudian mempunyai nefus melanistik yang banyak dan atau lebih dari satu nefus melanositik atipik. Yang terakhir ada nodular melanoma kongenital yang besar. Lalu faktor risiko lain, ada riwayat melanoma maligna sebelumnya ataupun riwayat dalam keluarga gitu. Kemudian ada mutasi gen P16, BRAF atau MC1R. Adanya seroderma pigmentosum, supresi imun, dan faktor lingkungan, terutama jika tinggal di daerah yang beriklim panas atau dekat dengan garis ekuator, dan sering menggunakan tanning bed. Oke. Nah, diagnosisnya gimana? Sebenarnya diagnosisnya itu kalau secara klinis gitu ya, kita itu bisa mengenali dari UKK-nya. Singkatannya adalah ABCDE. A, asimetri. Jadi bentuknya itu asimetris gitu. Ini lingkaran tapi dia lingkarannya asimetris. Kemudian B itu dilihat dari mana? Dari bordernya, dari tepinya. Tepinya itu akan irregular. Kemudian notch. Notch itu artinya dia itu bertakik. Lalu ada scallop. Scallop itu artinya bergerigi. Nah, ini nih, lihat. Itu bergerigi, nggak mulus. Kemudian ada C, color, ada varying shades from one to another. Artinya dia itu warnanya tidak homogen, warnanya beda ya. Contohnya ini. Nah, ini pada bagian sini dia warnanya coklatnya lebih gelap. Sementara yang bagian sebelah sini nih, yang sebelah atas dia lebih agak terang gitu ya. Jadi dia warnanya itu tidak seragam atau tidak homogen. Kemudian ada D. D itu diameternya ya, suspek melanoma maligna jika diameternya gede, lebih dari 6 mm. Kemudian E itu involving, artinya berkembang. Artinya pasien patut dicurigai ada melanoma maligna kalau misal memang nih awalnya ada nefus pigmentosus atau tai lalat ya. Awalnya kecil segini, tapi dalam beberapa bulan dia itu bisa menyebar gitu ya, bisa lebih besar ya, atau dia itu kena ke bagian kulit sekitarnya gitu. Karena harusnya kalau dia nefus pigmentosus artinya itu adalah yang jinak, harusnya pertumbuhannya itu tidak cepat dan tidak terjadi involving atau tidak menyebar. Nah, ini pemeriksaan penunjangnya sebenarnya bisa dengan pemeriksaan dermoskopi dan histopatologi. Nah, ini ya dermoskopi. Nanti umumnya didapatkan pola asimetris dengan warna yang bermacam-macam. Dicurigai melanoma bila didapatkan paling sedikit satu gambaran sebagai berikut. Ada blue white veil, kemudian Broaden network, irregular streaks atau radial streaming, pseudopods, jadi kayak kaki pseudo gitu ya, scar-like depigmentation atau regression structure. Lalu ada peripheral black dots and globule, multiple brown dots, multiple blue-gray dots, dan atypical vessel gitu. Ini nice to know aja gitu ya, karena sebenarnya melanoma maligna itu kompetensinya untuk dokter spesialis.
Kemudian yang kedua nih, dari histopatologi, artinya kita biopsi si jaringannya. Nanti akan ditemukan adanya status ulcerasinya. Kemudian dilihat juga mitotic rate, artinya tingkat mitosisnya gitu, tingkat pembelahan selnya. Kemudian desmoplasianya gimana? Ada nggak invasif limfovaskular atau angiolimfatik, dan juga status tepi lesi bagian dalam dan perifer. Nah, nanti diperhatikan Clark levernya untuk lesi yang non-ulceratif 1 mm atau kurang bila mitotic rate-nya tidak ditentukan. Pulasan atau pewarnaannya pakai pewarnaan khusus ya. Nah, ini ada marker-marker tertentu, yaitu ada S100, HMB45, melan A, dan KI67. Nih, pulasan warna khususnya juga nih, ada BRAF, kemudian P116, PD1, PDL1. Kemudian nih, bisa juga radiodiagnosis. Untuk apa? Kita mau tahu nih, si melanoma malignanya sudah terjadi metastasis belum ke organ lain. Ya, dilakukan dengan fototorak, CT scan abdomen, bone scan, kita mau lihat udah nyebar belum ini ke tulang, kemudian CT scan kepala, toraks, dan lesi. Nah, yang terakhir adalah sentinel lymph node biopsy. Jadi dibiopsi di nodus limfa tikusnya untuk melihat sudah ada atau belum keterlibatan dari nodus limfa tikus. Nah, ini ya tata laksananya. Jadi gini, sebenarnya intinya adalah si melanoma maligna ya, kalau kita misal dokter umum, kita udah tahu aja nih secara klinis tuh bagus gitu. Suspek melanoma maligna. Terus habis itu kita rujuk nih ke dokter spesialis kulit. Nah, di spesialis kulit maka dia nanti akan diagnosis gitu ya dengan berbagai macam pemeriksaan penunjang. Kemudian setelah terdiagnosis nih, udah tegak diagnosisnya, selanjutnya akan di staging gitu. Nah, di sini stagingnya nggak aku tuliskan, dia banyak banget. Nah, nanti bisa dibaca dari PPK 2021. Tapi sifatnya nice to know ya, gitu. Biasanya dokter spesialis juga nggak apa gitu. Nah, masing-masing stage dia itu terapinya beda gitu. Tapi prinsipnya sama. Ada yang namanya terapi bedah, kemudian yang kedua adalah terapi sistemik. Terapi bedah artinya kita itu mau mengeksisi atau mau dibuang, dipotong si melanoma malignanya ya. Karena namanya eksisi berarti nanti jaringan sekitarnya yang sehat juga diambil. Nah, kalau sistemik gimana? Sistemik itu nanti pakai agen-agen kemoterapi gitu. Contohnya ya ada interferon alfa, imukumod topikal, dan sebagainya gitu. Nah, ini ya terapi-terapinya. Ini banyak banget. Yang ini stage 3 gitu. Ini ya tadi contohnya. Ada ipilimumab kayak yang di pasien gitu ya. Nah, ini stage 4. Sama, prinsipnya sama. Bedah, ajuvan, ataupun sistemik. Ini nggak perlu dihafalin kayak gini, cuma ini nice to know aja gitu, dasar di pasien ini kenapa di terapi itu apa gitu ya, alasannya ada di sini gitu, tapi nggak perlu ini untuk dihafalin. Di stage 3, terus kemudian stage 4, sampai ke ini ya. Oke, sampai ke kalau ada resistensi ataupun rekurensi. Oke. Oke, yang itu nanti bisa dibaca gitu ya, karena ini sifatnya adalah nice to know gitu. Nah, kemudian pasien ini juga mengalami yang namanya psoriasis versicolor. Nah, kalau psoriasis versicolor baru nih, ini adalah kompetensi kita sebagai dokter umum karena dia SKDI-nya 4. Gejalanya adalah adanya bercak berskuama halus, warnanya bisa putih, bisa sampai coklat hitam. Yang khasnya adalah gatal pada saat berkeringat. Kenapa bisa gatal saat berkeringat? Karena penyebabnya adalah jamur, ya. Ingat-ingat aja, jamur itu paling suka sesuatu yang lembab. So,
Kalau ada sesuatu yang lembab, pasti akan timbul si gatal gitu. Apapun jenis infeksi jamurnya, baik PVC ataupun tinea juga iya ya. Pasti kalau berkeringat itu akan gatal. Nah, kalau si PVC ini atau Pityriasis versicolor dia itu disebabkan oleh jamur Malassezia fulvur. Nah, kalau diperiksa mikroskopis dengan sediaan KOH akan ditemukan hifa yang pendek dan spora yang berkelompok. Kemudian pemeriksaan fisiknya ya, nanti ada fingernail artinya kalau kita gores itu akan muncul squama yang halus. Pada pemeriksaan lampu Wood nanti didapatkan warna kuning keemasan. Nah, ini tata laksana PVC ya. Kan disebabkan oleh jamur, berarti kita mau kasih anti jamur. Anti jamurnya itu ada dua pilihan, bisa topikal ataupun sistemik. Topikal diberikan jika lesinya itu masih minimal gitu. Sementara kalau lesinya sudah luas ataupun lesinya rekuren, bisa dipakai terapi sistemik. Terapi topikal, pilihannya apa aja? Ada yang pertama sampo ketokonazol 2%. Ya nanti dioleskan di seluruh tubuh gitu ya. 5 menit sebelum mandi, sekali sehari, selama 3 hari berturut-turut. Kemudian ada selenium sulfida 2,5% sekali sehari. Zinc Prition 1%, lalu bisa juga pakai azol topikal, khusus pada daerah wajah dan genital. Dipakainya apa? Miconazol 2 kali per hari. Krim terbinafir 1% juga bisa digunakan. Nah, kalau lesinya sudah meluas atau sudah terjadi lesi secara sistemik, maka perlu obat yang sistemik, artinya perlu obat minum. Ya, nanti bisa dikasih ini itraconazole 200 mg per hari selama 7 hari atau 100 mg per hari selama 2 minggu. Pilihan lain bisa juga pakai fluconazole 400 mg atau 300 mg. Atau yang umum ini adalah ini, ketoconazole 200 mg per hari selama 10 hari. Tapi kalau mau ngasih ketoconazole, yang harus diperhatikan adalah ada nggak si pasiennya gangguan fungsi hepat ya, karena ketoconazole ini metabolismenya itu ada di hepar, dia itu menghambat enzim yang ada di hepar. Jadi pada pasien dengan gangguan fungsi hepar itu nggak boleh pakai ketoconazole. Makanya kalau mau pakai ketoconazole yang jangka panjang, better dicek dulu SGOT, SGPT-nya, fungsi heparnya. Oke, kita udah masuk nih ke kasusnya, yaitu ada IRE, Immune Related Adverse Effect. Ya, dari artinya sendiri, dia adalah efek samping yang berkaitan dengan sistem imun. Ini dihasilkan dari imunitas berlebih melawan organ normal. Dia akan berkembang pada minggu pertama hingga beberapa bulan setelah inisiasi tata laksana. Tata laksana obat-obatan yang dia akan memodifikasi dari sistem imun. Nah, ini adalah obat-obat ya yang dia mempengaruhi imun checkpoint bleeding, checkpoint blocking antibodies gitu. Jadi dia memblok antibody imunnya gitu. Ini memang obat-obatannya itu udah spesifik gitu untuk target-targetnya itu udah jelas. Contohnya ada ipilimumab. Dia targetnya adalah CTLA-4, indikasi pada melanoma. Ya, ini yang tadi ya dipakai di pasien. Kemudian ada nivolumab. Nah, dia targetnya PD1, indikasinya pada melanoma, kemudian non-small cell lung cancer, renal cell carcinoma, hepatocellular carcinoma, classic Hodgkin lymphoma, squamous cell carcinoma, kemudian juga kanker kolorektal. Lalu ini nih ada pembrolizumab juga. Dia targetnya adalah PD1. Indikasinya pada sama ya. Ada melanoma, non-small cell cancer, kemudian Hodgkin lymphoma, squamous cell carcinoma, tumor yang solid ya, sama tumor gaster.
Selanjutnya ada atezolizumab, dia targetnya PD51 untuk non-small cell lung cancer, urothelial carcinoma. Lalu ada avelumab, dia targetnya adalah PDL1 juga, dia untuk marker sel karsinoma, urothelial carcinoma. Kemudian yang terakhir ada durvalumab, dia untuk PDL1 ya targetnya. Indikasinya pada urothelial carcinoma. Nah, penggunaan obat-obat ini kan dia itu menekan sistem imun atau namanya adalah imunosupresan karena dia blocking antibodies-nya. Ternyata bisa menyebabkan efek samping gitu ya. Efek samping. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya itu bisa menyebabkan inflamasi dari berbagai macam organ. Ya, mulai dari di kepala ada ensefalitis, aseptic meningitis, hipofisitis, uveitis, ya. Kemudian bibir juga bisa menyebabkan dry mouth, mukositis. Lalu ada tiroiditis, hipotiroidism, hipertiroidism, rash dan vitiligo, pneumonitis, trombositopenia dan anemia. Dia kalau inflamasinya kena ke sistem sumsum tulang, kemudian miokarditis, hepatitis, insufisiensi adrenal, nefritis, vaskulitis, artralgia, neuropati, pankreatitis, diabetes autoimun, kolitis hingga enteritis gitu. Jadi dia bisa kena berbagai macam organ. Nah, kalau di kasus ini kenanya mana? Dia kebetulan kenanya di kulit nih. Nah, dia muncul adanya rash gitu ya. Oke. Nah, si IRE ini insiden pada dermatologis, artinya pada daerah kulit, itu terutama terjadi pada pasien yang diobati dengan protein terkait limfosit T sitotoksik 4 atau CTLA4. Contohnya pada ipilimumab. Kemudian si IRE ini lebih buruk atau sering terlihat dengan kombinasi penghambat PD1 atau CTLA4. Kemudian si IRE ini di jurnal ini disebutkan kalau dia itu untuk grading keparahannya bisa menggunakan ini namanya adalah CT-CAE versi 5 atau Common Terminology Criteria for Adverse Event versi 5. Nah, si CT-CAE 5 ini direkomendasikan untuk menyingkirkan etiologi potensial lain, contohnya infeksi, reaksi obat lain, dan penyakit sistemik. Nah, nanti aku lampirin ya PDF CT-CAE versi 5. Dia itu sebenarnya banyak banget sampai berapa ya? 400 lembar ada deh atau 100-an ya aku lupa. Jadi dia nggak cuma di dermatologis, dia itu untuk menggrading dari efek samping obat gitu ya yang terkait dengan imunologis di berbagai macam organ gitu. Dan tadi yang organ tadi yang sebelumnya disebutkan bisa mulai dari brainnya atau mungkin juga jantungnya, sumsum tulang dan sebagainya. Nah, khusus yang dermatologi nanti bisa dibaca nih yang halaman 135 sampai 142. Oke, nah ini ya, ini adalah contoh tabel CT-CAE versi 5. Ini penyakit pada di kulit dan subkutan. Jadi pada CT-CAE dia itu dibagi menjadi 5 grading ya, umumnya 5 grading, tapi beberapa hanya 3 grading juga. Oke, yang pertama
sorry, yang sesuai kasus ya, kita bahas yang sesuai kasus aja. Yaitu munculnya rash makula papular. Ini ada grade 1, grade 2, sampai grade 3. Grade 1 ada makula atau papula yang dia mengcover kurang dari 10% BSA. BSA itu body surface area atau area permukaan tubuhnya dengan atau tanpa gejala. Gejala yang dimaksud adalah seperti gatal, kemudian sensasi terbakar. Kalau grade 2 BSA-nya sudah 10 sampai 30% ya. Dan dia sudah ada gangguan activity daily life, tapi dia masih terbatas gangguannya. Kemudian kalau grade 3 dia menyebabkan lebih dari 30% BSA dengan gejala yang berat. Nah ini ya, kalau mau diagnosis rash makula papular untuk CTCAE ini, definisinya adalah suatu penyakit yang dikarakteristikan dengan adanya makula. Makula itu artinya yang datar ya, ataupun papul. Papul itu dia yang elevated atau yang ada peninggian gitu. Disebut juga sebagai rash morbilliform atau ruam mobiliform. Ini merupakan salah satu efek samping yang paling sering gitu, terutama terjadi pada trunkus bagian atas. Kemudian akan menyebar secara sentripetal dan bisa muncul adanya pruritus. Oke, kemudian ptirasis versicolor. Jadi, ptirasis versicolor ini, di jurnal ini ya, ini pembahasan di jurnal ini, dia itu disebabkan oleh Malassezia furfur, yaitu flora saprofit pada kulit. Mekanismenya adalah pasien yang mengalami imunosupresi, ya, contoh di pasien ini, yaitu karena minum obat-obat untuk anti tumornya itu, maka pasien mengalami imunosupresi. Nah, imunosupresi ini menyebabkan peningkatan risiko terkena PVC. Lesi kulit yang muncul adalah eritematosa hingga hipopigmentasi. Pada pemeriksaan penunjang ditunjukkan mikroskopisnya dengan sediaan kalium hidroksida. Nah, tata laksananya gimana? Tata laksananya diberikan topikal anti jamur 1-4 minggu dan oral jika infeksi berulang, yaitu ketoconazole, itraconazole, ataupun fluconazole. Nah, tadi ya, pasien ini akhirnya kan dikasih yang oral, karena dia infeksi PVC-nya itu ternyata tidak membaik, gitu, atau terjadi berulang. Oke, nah pada pasien ini dia itu mengalami dermatitis akibat IRE gitu ya, efek samping dari obat imunosupresan. Obat yang mengenai sistem imun. Ya, pada pasien ini ternyata kenanya dari dua, pembrolizumab dan ipilimumab. Itu ditunjukkan apa? Emang kan awalnya pakai pembrolizumab muncul tuh yang rash-nya. Terus ternyata pas diganti pakai ipilimumab, ternyata rash-nya justru semakin menyebar. Artinya dia infeksinya disebabkan oleh dua ini, pembrolizumab dan ipilimumab. Kemudian pasien juga mengalami PVC yang mendahului imunoterapi dan diperburuk oleh pengobatan IRE. Fluconazole atau penghambat CYP3A4 dia berpotensi meningkatkan konsentrasi serum prednison karena adanya interaksi obat-obatan gitu. Nah, karena konsentrasi serum prednisonnya itu meningkat gitu ya, artinya misal nih tadi kita pakai cuma berapa tadi ya, 0,5 kalau nggak salah ya, 0,5 miligram itu dosisnya. Karena dia ada interaksi dengan si fluconazole, maka dosis di dalam serumnya itu meningkat gitu. Karena dosis atau konsentrasi serum si prednison meningkat gitu, maka akan mempercepat untuk resolusi atau pemulihan dari si dermatitis gitu. Makanya pada saat dia digantikan anti jamurnya itu diganti oral plus prednison, kok ternyata si dermatitisnya itu cepat sembuh.
Nah, ini udah masuk kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah imunoterapi sebenarnya standar perawatan untuk banyak jenis kanker. Meskipun pasien dirawat sering mengalami dermatitis, ini merupakan bagian dari IRE, kita itu tetap harus waspada dan mempertimbangkan diagnosis banding potensial lainnya. Untuk apa? Untuk menangani komplikasi dermatologis terkait dengan ICI. ICI itu imun checkpoint inhibitor atau pemeriksaan imun. Oke, ini adalah critical appraisal. Jadi critical appraisal-nya itu kan yang dilakukan dua ya, tentang importansinya atau kepentingannya dan applicability-nya atau aplikasinya. Yang pertama adalah important ya. Ini udah benar jawabannya. Nah, ini aku tambahin aja. Yang dimaksud important pada critical appraisal adalah sebenarnya penting nggak sih topik di jurnal ini gitu. Penting apa? Penting untuk klinis kita sehari-hari gitu ya. Untuk apa namanya praktek klinisnya penting atau enggak ataupun penting untuk diketahui atau enggak sebagai klinisi gitu. Ternyata benar si topik di kasus ini yaitu tentang IRE ya, efek samping karena obat imun itu penting. Kenapa penting? Karena yang pertama nih, ini aku tambahin dari latar belakangnya ya, yang aku kuning-kuning ini. Yang pertama, pasien-pasien dengan melanoma maligna pada saat ini pengobatannya itu udah spesifik banget ya, berdasarkan ICI itu tadi, imun checkpoint inhibitor. Maka karena dia lebih spesifik, justru ya bisa terjadi efek samping dermatologis akibat toksisitas. Nah, si IRE ini kita juga nggak bisa main-main ya. Nggak cuma muncul ruam, munculnya juga sebenarnya bisa hal-hal yang lain. Ya, dia bisa menyebabkan morbiditas. Morbiditas itu artinya ada kecacatan dan juga kematian. Si IRE ini juga bisa meningkatkan risiko infeksi kulit oportunistik, artinya infeksi kulit yang lainnya dia itu menunggang. Nah, pada pasien ini nih contohnya dia itu ada infeksi kulit pada PVC, psoriasis versi colon. Kemudian ada applicability, jadi aplikabilitasnya, apakah dia applicable, bisa dipakai apa enggak gitu. Ini tidak apa ya namanya tersantum secara gamblang gitu ya, bisa diaplikasikan atau enggak. Yang pertama, ternyata dia itu bisa diaplikasikan. Untuk apa? Untuk mengetahui faktor risiko dari IRE. Ya, dari jurnal ini kita udah bisa tahu nih, salah satu faktor risiko terjadinya IRE adalah penggunaan obat-obatan yang dia sifatnya adalah imunosupresan yang spesifik. Contohnya tadi penggunaan obat-obatan yang kemoterapi pada melanoma maligna. Kemudian kita juga bisa tahu ya dan bisa diaplikasikan juga cara diagnosisnya. Tadi bisa dibaca dari kasusnya. Sebenarnya kasusnya itu cuma dari anamnesis sama pemeriksaan fisik gitu. Anamnesisnya terkait faktor risiko dari IRE ya. Pemeriksaan fisik ditemukan tadi adanya rash gitu ya. Rash yang makula papula. Kemudian aplikasi yang terakhir adalah dari segi tata laksananya gitu. Jadi kalau misal nih kita suatu saat praktek terus habis itu menemukan ada kasus seperti ini, jurnal ini tuh sangat mungkin untuk diaplikasikan gitu. Terutama pengobatannya juga ada di Indonesia. Pakai steroid, prednisone itu banyak, antifungal pada PVC-nya, si ketoconazole juga banyak. Oke, sudah selesai. Gitu ya. Jadi intinya kalau misal jurnal leading, biasanya dokternya itu akan bolak-balik pertanyaannya adalah di seputar jurnalnya gitu. Sama memperkuat basicnya gitu ya, basic yang ada di penyakit tersebut. Nah, ini nanti udah bahasanya nanti aku lampirin juga ya tadi yang untuk CTCAE sama Perdoskinya yang 2021. Nanti kalau misal ada pertanyaan atau ada yang masih kurang jelas bisa juga ditanyakan lewat chat WA gitu. Oke, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.